adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sunday School Online. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa Sunday School Online. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap pembelajaran Alkitab dan juga kami bisa menikmati setiap pujian penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kita akan menyanyi lagu karakter yaitu lagu Taat. Yuk, bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. T-A-A-T, taat pada Tuhan. T-A-A-T, senangkan Tuhan. Dengarkan perintahnya, taati Tuhan tiap hari. T-A-A-T, taat pada Tuhan. T-A-A-T, taat pada Papa. T-A-A-T, senangkan Papa. Dengarkan perintahnya, taati Papa tiap hari. T-A-A-T, taat pada Papa. T-A-A-T, taat pada Mama. T-A-A-T, senangkan Mama. Dengarkan perintahnya, taati Mama tiap hari. T-A-A-T, taat pada Mama. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Frida. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Frida berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya.
Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Frida mengajak adik-adik untuk berdoa ya, supaya firman yang akan kita dengar nanti dapat kita mengerti, tertanam dalam hati kita, dan kita dapat melakukannya. Yuk kita semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti Kak Frida berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ya cerita firman Tuhan kita hari ini masih ya tentang karakter ketaatan ya. Nah, dari tokoh siapa ya kita akan belajar ketaatan kali ini? Sebelum kita masuk ya ke dalam cerita Alkitabnya, Kak Frida mau ingatkan ya adik-adik tentang 5 ciri anak yang taat. Siapa yang masih ingat ciri-ciri anak yang taat? Kita ulangi lagi ya, ciri-ciri anak yang taat yang sudah kita pelajari dari bulan Januari. Ciri yang pertama yaitu saya akan menaati otoritas dengan segera. Otoritas itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas hidup kita. Kalau di rumah, otoritas kita adalah orang tua, ayah dan ibu. Kalau di sekolah, otoritas kita adalah bapak dan ibu guru. Kalau di sekolah minggu, otoritas kita adalah kakak-kakak sekolah minggu. Ciri yang kedua, saya akan memiliki hati yang gembira. Jadi kalau kita melakukan instruksi ya atau perintah dari otoritas kita, atau dari orang tua, atau dari guru, atau dari kakak sekolah minggu, kita akan melakukannya dengan hati yang gembira. Ciri yang ketiga ya, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Jadi semua tugas yang diberikan kita lakukan, kita selesaikan. Jadi kalau kita diberi tugas nih di sekolah ya, mengerjakan soal IPA ada 10 nomor. Kalau kita anak yang taat, kita kerjakan semua 10 nomor tersebut ya. Jadi kita menyelesaikan tugas yang diberikan. Ciri yang keempat, saya tidak akan mengeluh. Kalau kita melakukan ya tugas yang diberikan oleh otoritas kita, oleh guru di sekolah, oleh orang tua di rumah, atau oleh kakak sekolah minggu di gereja, kita tidak akan mengeluh ya. Kita melakukannya dengan tadi ciri yang kedua, dengan hati yang gembira. Ciri yang kelima ya, saya akan melakukan lebih. Jadi misalnya kita diberi soal IPA ada 10 ya. Nah, kalau kita melakukan lebih, anak yang taat itu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita menulis jawabannya dengan rapi. Tidak asal-asalan ya, tidak asal coret-coret. Kalau kita disuruh menggambar tanaman, kita menggambarnya dengan bagus ya. Itulah ciri-ciri anak yang taat. Sekarang kita akan masuk ya ke dalam cerita Alkitabnya. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian ya, pasal yang ke-37 ayat 12 sampai 17. Cerita ini mengenai seorang anak yang bernama Yusuf. Ini adalah Yusuf. Yusuf memiliki seorang bapak ya atau ayah yang bernama Yakub. Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf, demikian juga sebaliknya. Yusuf sangat sayang kepada bapak Yakub. Suatu hari ya, kakak-kakak dari Yusuf pergi menggembalakan kambing domba. Bapak Yakub meminta Yusuf untuk pergi ya mengunjungi kakak-kakaknya di padang rumput untuk lihat keadaan mereka. Apakah kakak-kakaknya dalam keadaan yang baik? Bagaimana keadaan kambing dombanya juga? Apakah sehat-sehat? Apakah makan rumputnya banyak? Ya. Jadi Bapak Yakub meminta Yusuf ya untuk pergi ya ke daerah yang namanya Sikem. Jadi Sikem itu suatu daerah di mana kakak-kakaknya menggembalakan kambing dombanya. Yusuf menjawab, "Ya Bapak." Dan Yusuf pun segera pergi. Adik-adik,
itu adalah ya ciri anak yang taat, ya, yang nomor satu tadi, ya, saya akan menaati otoritas dengan segera. Di sini otoritas Yusuf adalah ayahnya, Bapak Yakub. Waktu Bapak Yakub memerintahkan Yusuf untuk pergi ke Sikem untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba, Yusuf berkata, "Ya, Bapak." Dan dia segera pergi. Jadi Yusuf ini ya menunjukkan ciri anak yang taat yang pertama, yaitu dia ya mendengarkan ya perintah bapaknya dan melakukannya dengan segera, ya, dengan segera. Jadi tidak menunda-nunda, ya. Kalau anak yang taat itu melakukannya dengan segera. Kemudian ya Yusuf berangkat menuju tanah Sikem untuk melihat ya keadaan kakak-kakaknya beserta kambing dombanya. Kita lihat ya gambar selanjutnya. Setelah Yusuf sampai di Sikem, Yusuf tidak menjumpai kakak-kakaknya. Yusuf pun merasa bingung. Kemana ya kakak-kakak saya? Yusuf itu berjalan dia ke sana kemari mencari kakak-kakaknya. Luar biasa ya adik-adik Yusuf ini. Yusuf ini ya tidak mengeluh. Ya, kemana sih kakak-kakak saya? Katanya ada di tanah Sikem. Kok nggak ada? Saya pulang aja deh. Saya capek. Tidak. Yusuf juga memiliki ciri anak yang taat yang lainnya, yaitu saya tidak akan mengeluh. Jadi waktu Yusuf melakukan perintah bapaknya, ya, untuk mencari kakak-kakaknya, untuk mengunjungi kakak-kakaknya, Yusuf tidak mengeluh. Meskipun Yusuf tidak ya menjumpai kakak-kakaknya di tanah Sikem, Yusuf tidak menyerah. Ya, dia berusaha mencari kakak-kakaknya, dia berjalan ke sana kemari sampai akhirnya Yusuf bertemu dengan ya kedua orang ini. Ya, dan kedua orang ini bertanya kepada Yusuf, "Apa yang sedang kamu cari?" Lalu Yusuf berkata, "Saya sedang mencari kakak-kakak saya yang menggembalakan kambing domba. Katanya mereka ada di tanah Sikem, tapi saya tidak melihat mereka." Nah, kemudian kedua orang ini berkata, "Kakak-kakakmu sudah pindah ya ke tempat yang namanya Dotan. Coba kamu cari mereka di sana." Wah, Yusuf senang sekali ya adik-adik ya, akhirnya tahu di mana kakak-kakaknya sekarang berada bersama kambing dombanya. Ternyata sudah pergi dari Sikem ke Dotan. Yusuf pun segera pergi ke Dotan untuk menjumpai kakak-kakaknya. Wah, Yusuf ini tidak menyerah ya adik-adik ya. Yusuf ini terus mencari kakak-kakaknya ya. Yusuf ini tidak pulang ke rumahnya. Saya pulang aja ya. Nanti tinggal bilang sama Bapak Yakub, kakak-kakak tidak ada di Sikem. Saya tidak bisa menemukannya. Jadi saya pulang aja. Yusuf tidak demikian. Yusuf juga punya ciri ya anak yang taat yang lainnya, menyelesaikan tugas yang diberikan. Tadi tugas yang diberikan oleh Bapak Yakub adalah dia disuruh pergi mengunjungi kakak-kakaknya ya, untuk ngecek apakah kakak-kakaknya dalam keadaan yang baik. Demikian juga kambing dombanya. Jadi Yusuf berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Jadi Yusuf pergi ke Dotan. Nah, sampai di Dotan, benar ya adik-adik, ternyata kakak-kakaknya ada di sana. Nah, ini dia Yusuf dan ini adalah kakak-kakaknya. Wah, Yusuf senang ya akhirnya bisa bertemu dengan kakak-kakaknya dan melihat keadaan mereka baik-baik saja. Ini juga ciri anak yang taat berikutnya ya. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan dan saya tidak akan mengeluh. Saya akan memiliki hati yang gembira. Wah, adik-adik ya, itulah cerita Alkitab kita hari ini tentang Yusuf. Dari Yusuf kita belajar ya untuk menjadi anak yang taat. Yusuf memiliki ya karakter taat. Bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan Yusuf. Yang pertama, Yusuf melakukan perintah Bapak Yakub dengan segera ya. Ada tertulis di dalam Alkitab, ya Yusuf segera pergi ya ke Sikem untuk mengunjungi kakak-kakaknya. Kemudian ya, ketika tidak menjumpai kakak-kakaknya di Sikem, Yusuf tidak putus asa. Yusuf tidak langsung pulang ya.
tapi dia berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan. Terus berikutnya, ciri yang berikutnya, Yusuf tidak mengeluh, ya. Sewaktu Yusuf tidak menjumpai kakak-kakaknya di Sikem, ya, dia bertemu dengan kedua orang bapak tadi dan diberitahu kalau kakak-kakaknya sudah pindah ke daerah Dotan. Yusuf tidak mengeluh, ya, Dotan lebih jauh, tidak. Tapi Yusuf pergi ke Dotan mencari kakak-kakaknya sampai akhirnya dia menemukan kakak-kakaknya. Jadi Yusuf tidak mengeluh, ya. Luar biasa ya adik-adik Yusuf ya, menjadi anak yang taat. Kita juga mau belajar ya seperti Yusuf ya, melakukan dengan segera, menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak mengeluh. Apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Kalau adik-adik di rumah ya, papa mama panggil misalnya Rois. Nah, kalau dipanggil sama papa mama, kita harus menjawab, "Ya papa," atau "Ya mama," seperti Yusuf tadi. Waktu Yusuf tadi ya dipanggil oleh Bapak Yakub dikasih tugas, Yusuf menjawab, "Ya Bapak." Nah, jadi kalau kita dipanggil ya sama orang tua, kita harus jawab, "Ya Pak," "Ya Ma," atau kalau sedang belajar online ya dengan ibu guru atau bapak guru di sekolah. Lalu ibu guru memanggil nama kita, ya. Misalnya, Olin. Nah, Olin harus menjawab, "Ya Ibu." Atau kalau yang memanggil kita bapak guru, kita jawab, "Ya Pak." Nah, jadi kalau nama kita dipanggil, kita harus merespon, ya. Kita jawab, "Ya Pak," "Ya Bu." Atau kalau kakak sekolah minggu yang panggil, ya, misalnya Sera. Nah, harus jawab, "Ya Kakak." Nah, itu ya yang bisa kita lakukan ya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi merespon, ya, kalau kita dipanggil namanya. Yang berikutnya nih, yang kedua yang kita bisa lakukan di rumah, ya seperti Yusuf, menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, misalnya kita ada tugas SBDP ya atau prakarya. Kita disuruh membuat kolase. Nah, kolase itu ya perlu ketelitian, perlu kesabaran. Kita sobek-sobek kertasnya lalu kita tempel di bentuk ya gambar yang kita mau. Misalnya kita mau membuat kolase buah apel. Kita gambar buah apelnya, lalu kita menggunakan kertas origami, ya kita sobek-sobek kecil-kecil kertas origaminya, lalu ditempel di gambar buah apelnya. Nah, harus diselesaikan tugasnya. Itu adalah anak yang taat. Jadi jangan baru separuh ya menempel kertas origaminya, capek, ya. Stop, tidak mau melakukan lagi. Jangan, ya. Kalau kita anak yang taat, lakukan seperti yang Yusuf lakukan, menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga yang Yusuf lakukan tadi, tidak mengeluh. Ya, kalau kita melakukan tugas kolase buah apel tadi ya, jangan mengeluh, lakukan dengan apa tadi? Hati yang gembira, ya. Lama sekali sih ngerjain kolase buah apel ya. Ini kan capek ya, robek-robek kertas origaminya. Nah, jangan ya. Kita mau belajar ya adik-adik ya untuk menjadi anak yang taat, melakukan tugas dengan hati yang gembira, tidak mengeluh ya, dan menyelesaikannya dengan baik. Adik-adik, itulah cerita Alkitab kita hari ini ya. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal." Kita katakan sekali lagi ya. Adik-adik boleh ikuti ya bersama-sama dari rumah ya. Kolose 3 ayat 20. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal." Sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Adik-adik, kita akan membuat kunci karakter. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas warna ya, kita perlu 5 kertas warna. Pilih yang warnanya terang ya adik-adik ya, karena nanti kita mau tulis beberapa kata di kertas warnanya. Berikutnya uang koin, gunting, pulpen, pensil, penggaris, lalu ada punch hole dan juga ada bulu mercy. Adik-adik bisa menggunakan pita atau benang ya. Pertama-tama kita akan membuat dulu gambar kuncinya. Yuk kita mulai. Kita gambar di bagian yang berwarna putihnya. Kita gunakan uang koinnya untuk menggambar bagian kunci yang berbentuk lingkaran ya. Nah, kita gambar bentuk lingkarannya
seperti ini. Kemudian kita gambar bagian ujung kuncinya ya. Kita gunakan penggaris. Kita gambar garis lurus ya, di atas dan di bawah. Kita buat sedikit runcing di ujungnya. Seperti ini. Kemudian kita buat gerigi-gerigi ya di bagian atas kuncinya. Kita perlu menggambar bentuk segitiga saja kecil. Karena kunci kan ada gerigi-geriginya ya, tidak lurus begitu. Nah, kira-kira seperti ini. Adik-adik bisa membuat jenis kunci yang lain ya. Terserah kepada kreativitas adik-adik. Sekarang kita akan gunting gambar kuncinya. Menjadi seperti ini kuncinya ya. Kita buat sebanyak 5 buah. Ini adalah kunci yang sudah kita buat ya. Sekarang kita akan menuliskan ya kata-kata ya di setiap kuncinya. Kata-kata kunci dari ciri-ciri anak yang memiliki karakter taat ya. Siapa masih ingat? Ada 5 kan ciri anak-anak yang memiliki karakter taat. Kita ambil dulu ya pulpennya. Ciri yang pertama ya, anak yang taat itu melakukan perintah ya, atau instruksi dari otoritasnya dengan segera. Jadi kita tulis ya di kunci yang pertama ini. Kita tulis segera. Adik-adik kalau belum bisa menulis bisa minta tolong ya kepada papa, mama atau kakak ya. Nah, segera ya. Ciri karakter ketaatan yang pertama, melakukan dengan segera. Kemudian yang kedua adalah saya akan memiliki hati yang gembira. Kita tulis gembira ya di kunci yang kedua. Yang ketiga, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Jadi kita akan tulis di kunci yang ketiga ini selesai. Yang keempat, saya tidak akan mengeluh. Jadi kita tulis tidak mengeluh. Yang terakhir, saya akan melakukan lebih. Kita tulis ya, melakukan lebih. Di kunci yang pertama, kita tulis kata ketaatan di bagian yang berbentuk lingkaran. Atau kita tulis saja taat agar pas ya tempatnya ya. Kemudian kita buat lubang ya di bagian yang berbentuk lingkaran menggunakan punch hole. Sekarang kita satukan ya kelima kuncinya dengan menggunakan bulu mercy. Kita masukkan pita atau benang atau bulu mercy-nya melalui lubang yang tadi kita buat. Selesai. Adik-adik, selamat mencoba ya aktivitas kita di rumah. Adik-adik, itulah aktivitas kita untuk minggu ini ya. Yuk, kita tetap mau belajar ya menjadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada ibu bapak guru di sekolah, taat kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan yang terutama lagi taat kepada Tuhan. Kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri ya firman Tuhan hari ini. Tutup matanya dan lipat tangannya. Ikuti ya Kak Frida berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang menaati otoritas dengan segera, yang memiliki hati yang gembira, yang menyelesaikan tugas ya dengan benar, yang tidak mengeluh dan yang melakukan lebih. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Nah, tadi tentu saja kita belajar tentang
bagaimana kita taat terhadap perintah orang tua kita dengan segera dan juga dengan senang hati. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang dibagikan tadi bisa kami lakukan di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Dadah.